istri saya bisa mengajukan juga laporan kalau benar sudah nikah lagi gitu. Mengejutkan, analisis hukum dari praktisi hukum Kawakan, Hotman Paris Hutapea, menanggapi keinginan Inara Rusli dan Insanul Fahmi meminta berdamai dengan Wardatina Mawa selaku istri sah. Di balik ajakan untuk berdamai tersebut, ada beberapa agenda terselubung yang dibawa Insanul dan Inara Rusli. Hal itu terkait dengan adanya ancaman keduanya terseret dalam masalah hukum akibat laporan polisi dari Wardatina atas Insanul dan Inara di Polda Metro Jaya. Hal lain adalah terkait desakan Inara Rusli untuk mengisbatkan atau mengesahkan pernikahannya dengan Insanul dengan syaratnya mendapat izin dari istri sah, dalam hal ini Wardatina Mawa. Tapi sayangnya Wardatina Mawa memilih menolak berdamai. Langkah Wardatina Mawa tersebut bisa mengancam nasib Insanul Fahmi dan Inara Rusli, baik secara hukum maupun terkait pernikahan siri mereka. Lantas, seperti apa telisik hukum Hotman Paris Hutapea di balik prahara Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi dan Inara Rusli saat ini? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan hukum antara Wardatina Mawa versus Inara Rusli dan Insanul Fahmi masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Insanul Fahmi dikabarkan akan diperiksa polisi atas laporan polisi dari Wardatina Mawa atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Sebelumnya, Inara pun sempat meminta ketegasan Mawa dalam bersikap apakah memilih melanjutkan pernikahan dengan Insanul atau bercerai. Permintaan tersebut ada kaitannya dengan keinginan Inara Rusli agar pernikahannya dengan Insanul Fahmi bisa segera diresmikan. Namun, kuasa hukum Mawa sebelumnya menyebut bahwa rencana Inara tersebut untuk mengisbatkan atau mengesahkan pernikahan dengan Insanul Fahmi akan ditolak karena tidak ada izin dari istri sah. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris Hutapea pun mengungkapkan analisis hukumnya. Seperti inilah telisik hukum dari Hotman Paris pagi tadi. Seorang istri sah bisa menempuh dua laporan pidana. Satu, ada pasal dalam KUH pidana, barang siapa kalau suami nikah tanpa izin suami istri itu 5 tahun penjara. Sedangkan kalau zina cuma 9 bulan. Ya mungkin bagi istri sah dicoba itu dua-duanya. Karena kalau ada pengakuan atau bukti bahwa sudah terjadi pernikahan gitu. Nah, hari ini kan jadi istri sah tersebut harus ya coba lagi bikin LP laporan polisi kedua gitu loh. Kan ini kan masih prosedur kan penyelidikan. Kalau saya sudah penyelidikan sudah cukup bukti baru meningkat ke penyidikan. Ya kalau baru pemanggilan begini baru penyelidikan. Nah, ini kan cuma istri sah bisa mengajukan udah mau. Ya. Kalau istri sah bisa mengajukan juga laporan kalau benar sudah nikah lagi gitu. Jadi bagi si istri sah sekarang ini ada 3. 1 laporan polisi zina, 2 laporan polisi nikah kedua kali tanpa izin. Kalau ternyata masih terus, ya alternatif lain adalah itu juga pidana dengan KUH pidana yang baru. Kalau izin sudah keluar, selesai sudah. Kalau izin sudah keluar, berarti laporan perzinahan akan dicabut, ya kan? Ya kan, begitu ceritanya kan? Iya, berarti kan kalau izin sudah keluar, berarti pasal tentang KUH pidana yang melarang kawin kedua tanpa izin sudah nggak berlaku lagi. Jadi harusnya si pacar itu harusnya merayu mendekati
Mawa. sebaik mungkin si istri sah. Kalbu Wardatina Mawa tampaknya masih kalut oleh luka yang belum juga sembuh usai Insanul mengkhianati cintanya. Luka hati Wardatina kian melebar karena prahara yang kini terjadi dalam rumah tangganya juga menyeret banyak pihak, termasuk putra semata wayangnya. Karena itu, dalam postingan terbarunya, di tengah langkahnya menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh, Wardatina Mawa ketika sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, tampak ia meminta maaf kepada anaknya karena ikut terkena imbas dari badai yang kini menerpa dan mengguncang rumah tangga mereka. Seperti inilah momen manis Wardatina Mawa bersama anaknya sebelum berangkat umroh. Ombaknya terlalu besar, perahu Uma terlalu kecil nak. Maaf ya kamu jadi terkena basah dari badai di kehidupan Uma. Tapi Uma janji nak, selama Uma masih bernafas, kamu harus lebih beruntung dan lebih bahagia dari Uma. Ya Allah, angkatlah derajat anak kecil yang memanggilku dengan sebutan Uma. Biarlah dia bahagia karena dunia ini terlalu keras jika dia harus ikut merasakan apa yang dirasakan Umanya. Aku siap dengan segala takdirmu, asal hadiahnya adalah kebahagiaan anakku. Oma kita umrah ya. Sebelumnya, dalam wawancara secara eksklusif dengan tim Intens Investigasi, Wardatina Mawa menegaskan bahwa dirinya menolak perdamaian yang diperjuangkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Bahkan diungkapkan pula oleh Wardatina Mawa bahwa ketika dirinya dipertemukan dengan Insanul Fahmi baru-baru ini, ia merasa sudah tidak ada tektokan sama sekali dengan Insanul Fahmi. Ia juga mengungkapkan bahwa esensi pertemuannya dengan Insanul Fahmi baru-baru ini sifatnya hanya ngobrol semata. Selain itu, hanya lebih untuk merealisasikan keinginan Insanul Fahmi yang sudah rindu bertemu dengan putranya. Selebihnya, ibu satu anak ini tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Insanul Fahmi. Perdamaian atau gimana? Iya, menolak. Kenapa menolak kalau kamu berdamai gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Mungkin Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Adanya pelukannya kagak ketemu lah. atau sempet ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Sangat banyak proyek saat ini atau mau ya? Alhamdulillah, atas izin Allah. Alhamdulillah, Kak. Tapi mungkin hubungan dengan suami bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Tak hanya itu, sebelumnya kuasa hukum Wardatina Mawa juga telah menanggapi terkait adanya permintaan dari Inara Rusli untuk segera mengisbatkan atau mengesahkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi dengan catatan terlebih dahulu ada restu dari istri sah. Pihak kuasa hukum Wardatina Mawa mengungkap bahwa permintaan Inara Rusli tersebut bisa ditolak karena di pengadilan agama akan menguji terkait syarat-syaratnya terlebih dahulu sesuai rukun nikah dalam Islam. Jika semua rukun ini terpenuhi, maka menurut syariat Islam, pernikahan tersebut dinyatakan sah. Tak hanya itu, di pengadilan juga akan diuji apakah pernikahan tersebut memiliki halangan atau tidak. Halangan tersebut yang menjadi poin utama adalah apakah si pria sudah punya istri alias sudah menikah. Jika halangan ini ada, maka menurut kuasa hukum Wardatina Mawa bisa dipastikan pengadilan agama akan menolak permintaan isbat nikah. Karena menurut klaim pihak kuasa hukum Wardatina Mawa, jelas-jelas klien mereka memang tidak memberikan izin kepada Insanul Fahmi untuk menikah lagi. Kalaupun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak, ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan
karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Gitu. Kalau istri, perizinan istri itu kan berarti poligami. Kalau ini kita berbicara isbat, kan itu hal yang berbeda. Poligami dan isbat itu berbeda. Kalau isbat berarti kan mau mengesahkan pernikahan yang tadinya tidak tercatat kan. Tapi kalau poligami, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu kan begitu. Jadi berbeda konteksnya. Berarti kalau isbat, dia mau mengesahkan pernikahan itu. Di satu sisi tidak bisa karena ada halangan. Makanya saya bilang isbat ini tidak berlaku surut. Proses yang dilakukan terhadap misalkan ada dugaan perzinahannya, jadi tidak bisa hapus. Begitu. Tetap harus dipertanggungjawabkan dugaan perzinahan itu. Di sisi lain, Insanul Fahmi telah menjelaskan terkait itikat baiknya dengan Inara Rusli terhadap Wardatina Mawa selaku istri sah. Lantas, benarkah pernikahan Insanul dan Inara yang diragukan Wardatina sudah memenuhi rukun nikah dalam agama Islam? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sikap Wardatina Mawa yang tidak mau berdamai dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli tampak kontras dengan sikap Insanul dan Inara. Perjuangan Insanul Fahmi dan Inara Rusli untuk berdamai dengan Wardatina Mawa selaku istri sah semakin getol. Seperti telah diungkap oleh Insanul Fahmi sebelumnya bahwa dirinya dan Inara Rusli sebenarnya sudah sejak lama ada itikat baik kepada Wardatina Mawa terkait pernikahan siri mereka. Keduanya bahkan telah berencana untuk memberitahukan secara perlahan kepada Wardatina Mawa terkait pernikahan siri yang telah mereka jalani. Namun, rencana itu akhirnya gagal ketika prahara ini akhirnya terkuak ke publik dan menjadi heboh. Diakui bahwa sejak awal keduanya tidak berniat untuk menutup-nutupi pernikahan siri mereka di hadapan Wardatina Mawa. Namun, menurut Insanul, hal ini jadi terbongkar ke publik karena diduga ada pihak lain yang punya kepentingan untuk menghasut Wardatina Mawa. Secara spesifiknya aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Inara ya, memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan, ya kan, perlahan. Memang bukan mau ditutup-tutupi, tapi memang perlahan. Tapi ya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ya, tadi ada ujuk-ujuk orang lain ya. Ada orang lain yang punya kepentingan gitu kan, yang nggak ada kepentingan dengan urusan rumah tangga. Karena aku tahu Mawa mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya, suami istri pastinya. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan. Jangan semuanya mau dimanfaatin gitu kan, apalagi ini untuk urusan rumah tangga seperti itu. Apalagi ya keluarga kalau bisa memberikan space lah pada kami karena ini sifatnya privasi ya. Sayang sih pasti karena masih sayang. Insan sampai tadi minta tolong kepada kami tim kuasa hukum untuk bisa memfasilitasi ketemu dengan Mawa. Bukan karena proses hukum di Polda. Ingat ini, karena memang masih melekatnya Insanul dengan Mawa sebagai suami dan istri. Pasti kita tetap
upayakan yang terbaik untuk perdamaian pastinya, karena kan kayak gini kan kasihan anak juga, ya kan, sampai saat ini masih belum bisa ketemu, ya kan, masih dibatasin seperti itu. Karena aku kenal Mawa sebenarnya tidak seperti itu, pasti ini karena ada kepentingan orang lain sih yang ada di belakang. Kita cuma bisa menjadi guidance. Saya cuma berkata bahwa istri dan suami masih melekat ini harus dipertemukan dan harus minta maaf. Itu pertama, karena dia salah. Ya. Dia salah. Jadi orang salah harus minta maaf dan harus benar-benar di depannya Mawa dan keluarganya kalau perlu dia udah siap. Jadi kalau ini sudah dia lakukan masih belum bisa juga, tentunya harus ada sikap seperti apa maunya, kan gitu. Ya namanya permintaan maaf, kan diminta katanya permintaan maaf. Ini udah mengikuti itu, ya kan? Rasa sayang sih pasti, karena masih sayang. Sebenarnya ya seperti tanpa merendahkan harga diri juga, tapi ya itu kiasan seperti ya saya ingin memohon juga, karena mau bagaimanapun masih istri kan. Terkait keraguan Wardatina Mawa atas pernikahan Siri Insanul Fahmi dan Inara, Insanul Fahmi pun mengungkap hal yang mengejutkan. Insanul Fahmi juga mengungkap bahwa terkait pernikahan Sirinya dengan Inara Rusli, diakuinya telah memenuhi rukun nikah sesuai syariat dalam agama Islam. Bahkan, menurut Insanul, untuk membuktikannya bisa ditanyakan langsung kepada saudaranya Inara Rusli, selaku wali nikahnya ketika itu. Sebab, selain wali nikah, ketika pernikahan siri mereka digelar juga ada saksi dan juga mahar pernikahan. Makanya kan kita kan kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun nikah dalam Islam. Seperti itu, sorry. Nah, jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ya. Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya, langsung sama abangnya Inara langsung. Bisa. Kita ngobrol cuman sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan, kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit. Lebih tepatnya ada saksi-saksinya, ada ustadznya, ada walinya. Di sisi lain, Inara Rusli ungkap pekerjaannya tertunda hampir 90% akibat kasus yang kini membelenggunya. Lantas, seperti apa pengakuan Inara Rusli terkait efek negatif dalam karirnya ketika ia dituding netizen sebagai perebut laki orang? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hal mengejutkan diungkap pihak Inara Rusli ketika baru-baru ini ia memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Inara Rusli melalui kuasa hukumnya sempat mengungkap bahwa prahara hukum yang kini bergulir atas laporan Wardatina Mawa atas dirinya dan Insanul Fahmi menimbulkan efek tak terduga pada karirnya. Inara Rusli yang dituding netizen sebagai orang ketiga dan rusaknya rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi menjadi penyebab munculnya dampak negatif dalam karir Inara Rusli. Menurut pihak kuasa hukum Inara Rusli, klien mereka mengalami kerugian begitu besar akibat bergulirnya prahara ini, ditambah image negatif yang disematkan netizen kepada Inara Rusli sebagai perebut laki orang. Isu negatif yang berkembang liar di sosial media diduga memicu adanya pemboikotan dari beberapa pihak. Menurut kuasa hukum Inara, mengaku banyak pihak yang membatalkan kontrak kerjanya dengan Inara. Bahkan, hampir 90% kontrak kerja yang terlanjur diteken justru ditunda menunggu kasus dengan Wardatina Mawa selesai. Belum lagi kondisi mental Inara Rusli yang kini masih terganggu. Kenal sedikit Kak, jelasin teman-teman agendanya apa nih hari ini? Iya, sedikit Kak. Sedikit Kak. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Sehat. Perlindungan ya, PPA ya. Iya, minta perlindungan ya Kak ya. Perlindungan sama siapa? Kak,
Ini kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian seperti itu dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kita juga belum tahu untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. Ya, kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.